Baik, terima kasih banyak Zahra. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, Jelas, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, yang saya hormati seluruh narasumber, juga tim peneliti dan juga Bapak Ibu peserta yang alhamdulillah berkenan hadir pada kegiatan kita hari ini dan mudah-mudahan sampai nanti siang bersemangat untuk terus mengikuti kegiatan kami ini. Sebelum saya masuk kepada paparan, izinkan sedikit saya menyampaikan satu pantun. Ke kebun memetik melati, Cakep, melati harum di pagi hari. cakep. Mari belajar sepenuh hati agar semakin siap mendampingi. Baik, Bapak Ibu semua, pada sesi pertama ini kita akan mendengarkan paparan dengan fokus pada peran P3LP dan batas guru BK. P3LP ini adalah pertolongan pertama luka psikologis. Ini adalah dukungan emosional ya yang berbasis empati yang diberikan kepada siswa yang mengalami stres atau mengalami tekanan emosional ataupun juga masalah psikologis. Yang dalam hal ini adalah yang akan kita genesis yang tadi secara singkat sudah disampaikan oleh Ibu Dr. Sarah Handayani MKAS. Nah, pada sesi pertama ini kita akan mendengarkan paparan tentang paparan interaktif, luka psikologis, dan non-diagnostik, Dunoham, keharasian terbatas, dan kapan harus dilakukan eskalasi, yang akan oleh Bapak Karyadi SPD MPD. Beliau adalah Sekjen dari Musyawarah Guru Bimbingan Konseling Indonesia. Kepada Bapak Karyadi SPD, waktu dan layar kami persilahkan. Ya, terima kasih Ibu Dr. Nurul. Cek suara saya apakah terdengar? Terdengar jelas Pak Karyadi. Baik, terima kasih Bu Dr. Nurul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah mabadu. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sebelumnya yang kami hormati Ibu Dr. Sarah Handayani selaku Ketua Tim Peneliti dari LPPNP ya, UHAMKA Jakarta. Alhamdulillah, salam silaturahim Bu. Terima kasih sudah mengajak kami guru BK berkolaborasi untuk riset ini. Tentunya ini merupakan rangkaian yang sangat berharga buat kami, semakin menambah kekuatan untuk kami bisa melaksanakan tindakan-tindakan terbaik di lapangan ya, khususnya guru BK. Tentunya yang kami hormati juga para dosen, para tim peneliti dari UHAMKA yang tentunya ini adalah bagian dari kegiatan riset ya pertemuan hari ini. Salam silaturahim dari saya dan tentunya yang sangat berbahagia ini bisa bersilaturahim kembali dengan Bapak Ibu guru BK hebat, para pengurus MGBK ya, dari mulai Sumsel ada Pak Bagus ya, Pak Bagus Abdullah. Lalu tadi saya lihat ada Pak dari Sukabumi kah, Kang Hasan dan teman-teman dari wilayah Jogja juga salam silaturahim, bisa bersilaturahim. Tentunya mudah-mudahan kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan, kita korbankan di akhir pekan ini menjadi pembuktian kita selalu ingin meningkatkan kompetensi kita. Pada kesempatan ini sebetulnya saya akan menyampaikan pengantar saja khususnya bagaimana peran BK dalam melaksanakan program salah satunya di P3LT-nya. Saya izin share screen ya. Izin. Silakan Pak Karyadi. Oke.
Ya, terlihat Bapak Ibu ya. Nah, ya. Tadi ada pantun ya. Nah, terima kasih Ibu Dr. Nurul. Nah, jadi saya juga mau berpantun satu lah mungkin ya. Nah, jalan-jalan ke, oke. Temanya karena akhir pekan, jadi kita jalan-jalan gitu ya. Nah, Ya. jalan-jalan ke Tasikmalaya, Cakep, jangan lupa beli manisan. Artinya, cakep. Guru BK penuh gaya, orang-orangnya keren pisan. Nah, gitu. Mantap. Jadi gaya kita insya Allah gaya yang terbaik ya. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kita akan bilang ya sebentar. Mendiskusikan tentang bagaimana peran kita yaitu dalam P3LP. P3LP ini sekali lagi tadi sudah disampaikan adalah merupakan pertolongan pertama pada luka psikologis dan tentunya batas guru BK sejauh mana. Nah, ini perkenalan kita. Terima kasih. Tentunya di beberapa momen juga ada beberapa teman-teman yang sudah pernah ketemu ya dengan teman-teman sekalian. Tentunya hari ini sebagai guru BK kita yang senantiasa menjadi bagian penting dalam ekosistem pendidikan, apalagi menjadi salah satu program prioritas di kementerian, maka peran kita sebetulnya sangat ditunggu. Meskipun saya yakin dinamika dan problematika di lapangan tidak seindah rencana-rencana yang akan kita laksanakan. Saya juga kebetulan guru BK dan kebetulan bertugas di SMK Negeri 1 Gunung Putri di Bogor ya, tetanggaan dengan Depok Bapak Ibu. Izin Pak Karyadi boleh di slideshow Pak? Oh, slideshow ya, baik. Ya, terima kasih. Terlihat slideshow-nya? Sudah Pak, terima Baik, kasih. ya. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini tentunya sebagaimana kita ketahui perkembangan hari ini sangat begitu cepat, apalagi di era hari ini, maka tentu pendekatan-pendekatan menjadi sebuah hal yang harus kita sesuaikan dengan kondisi. Jadi menurut John Dewey saja untuk mengajar melakukan pendekatan ke siswa, maka kita harus melakukan yang namanya cara-cara yang terbaik. Dan riset ini adalah bagian dari menemukan formulasi terbaik supaya kita tidak mengajar dengan cara-cara yang dahulu yang mungkin saya yakin secara teknis itu berbeda. Meskipun secara prinsipal saya yakin itu merupakan hal-hal yang sudah jelas dan konkret ya untuk prinsip-prinsip layanan BK maupun yang lainnya. Nah, kaitan dengan ini kita masih ingat tentang tiga dosa besar pendidikan. Dan ini yang salah satu yaitu perundungan menjadi isu yang mau tidak mau harus kita ingat. Kaitan dengan ini tentunya sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kaitan dengan perundungan ini menjadi musuh bersama kita. Sampai hari ini pun kalau berbicara tentang perundungan beritanya selalu ada. Ya, korban-korbannya, kemudian problemnya dan lain sebagainya. Bukti-bukti ini menjadi semakin menjelaskan. Tentunya kehadiran guru BK dalam memberikan yang namanya pertolongan pertama pada luka psikologis ini sangat dinanti. Data-data ini juga sangat jelas. Jadi ini sebagai sebuah awalan kita ya bahwasanya remaja ini mengalami stres tingkat tinggi juga lumayan ya, kekerasan juga jelas ada, dan lagi-lagi ini adalah problem di ranah pendidikan. Dalam sebuah riset di Bank Dunia pun khususnya di ada sebuah data bahwasanya ternyata permasalahan-permasalahan ini itu dialami kurang lebih 80% di negara-negara yang berpenghasilan rendah ya, kurang lebih 80%. Terjadi permasalahan-permasalahan khususnya di kesehatan jiwa remaja. Hal ini sangat jelas dari riset-riset juga di tahun 2022, ya penelitian-penelitian juga sangat jelas, kurang lebih permasalahan kesehatan mental ini sangat real nyata terjadi. Dan mungkin Bapak Ibu di guru di sekolah itu juga pasti
sudah tahu ya kondisi di lapangan. Nah, kurang lebih gangguan-gangguan ini juga pasti akan berpengaruh terhadap perkembangan kegiatan pembelajaran dan tentunya dalam hal relasi hubungan. Nah, riset-riset ini menjadikan sebuah data konkret bahwasanya ini kita harus bergerak cepat gitu ya. Dari mulai gangguan cemas, ADHD, depresi dan lain sebagainya. Yang paling mungkin berpengaruh ya di proses bagaimana kita melihat digitalisasi ya. HP, handphone sangat berpengaruh terhadap di dunia digital ini berpengaruh betul bagaimana kesehatan remaja di Indonesia. Ya mungkin kalau di kultur SMK itu tentunya ya kecemasan-kecemasan ini dari mulai gaya hidupnya maupun tentunya hubungan pertemanan. Dan ini sekali lagi terjadi. Ditambah memang turbulensi digital maupun yang lainnya, ini juga menjadi hal-hal yang patut kita cermati. Oke Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke ini, coba Bapak Ibu, mungkin ini juga Bapak Ibu pernah melihat gambar ini ya. Kira-kira apa yang Bapak lihat gitu ya? Silahkan di chat. Dari gambar itu, masih terlihat kan gambarnya ya Bapak Ibu? Masih Pak, jelas. Masih, jelas, baik. Oke, dari gambar itu silahkan Bapak Ibu lihat kira-kira apa yang bisa dikatakan. Oke, silahkan di chat apa kira-kira gambarnya. Oke, gadis cantik. Ya, berarti selalu sesuatu yang ini ya. Oke, bertopi. Oke, perempuan. Oke. Kayaknya memang perempuan dua-duanya ya. Anak gadis. Oh, ada yang bisa melihat dua ya, anak gadis dan nenek-nenek ya. Kalau pertama kali melihat nenek-nenek berarti dunia seperti tua. Tapi kalau melihat gadis berarti muda terus semangat kita, melihat optimisme. Namun ketika melihat dua hal yang berbeda berarti kita bisa melihat yang terbaik ya dari permasalahan. Oke. Intinya perempuan ya, baik. Dari sini sebetulnya lagi-lagi kita harus ingat apa yang kita persepsikan sesuai dengan cara pandang kita. Sebetulnya problem yang terjadi di lapangan bukan permasalahan, tapi respon yang kita berikan. Jadi respon inilah yang sebetulnya bisa menjadi masalah, bisa menjadi solusi, bisa selesai, bisa tuntas atau sebaliknya. Maka sebetulnya Bapak Ibu, apalagi guru BK yang dibebani begitu banyak tugas tambahan, problem di Jawa Barat aja misalkan kekurangan guru BK, ada guru BK memegang 700 siswa, jadi jangankan memberikan layanan P3LP-nya, ya, melaksanakan tugas ke layanan dasarnya saja itu masuk kelas juga belum tentu bisa semuanya terpenuhi. Problem-problem inilah yang sebetulnya terjadi di lapangan. Namun sekali lagi, kalau kita buat perencanaan yang matang, hakikatnya itu tetap bisa kita laksanakan, ya meskipun tidak semuanya ya bisa kita tuntaskan. Baik, nah, apa itu P3LP? Nah ini yang sebetulnya ini kembali kita refleksi sekaligus mungkin mengingat kembali ya apa itu P3LP. Jelas itu adalah pertolongan pertama pada luka psikologis, ya. Jadi pertolongan pertama pada kecelakaan itu ada P3K. Kalau P3K udah jelas ya, di sekolah biasanya ada UKS ya, PMR ada, lalu ada psychological first aid ya, ini juga istilah lain sebetulnya, dan ada prinsip responsif. Nah ini kurang lebih 3 hal ini yang mungkin kira-kira respon terbaik apa yang bisa kita lakukan, sejauh mana batasan-batasan yang bisa kita laksanakan di mensikapi yang namanya P3LP. PL3P ini apa? Bapak Ibu sekalian, kaitan dengan ini, guru BK dalam hal P3LP ini, tentunya kita berada di ranah pendidikan, sifatnya holistik, ya. Ini konflik-konflik yang tentunya yang nanti akan kita hadapi dari mulai konflik, bullying, krisis belajar, pembelajaran, dan ini jelas. Nah, dan ini pun sebetulnya menjadi tugas utama kita. Jadi kurang lebih perbedaan-perbedaan inilah yang nanti akan kita laksanakan dan tentunya koridornya seperti apa. Bapak Ibu sekalian,
fakta P3LP sebetulnya jelas. Ini adalah praktis karena memang sebetulnya seperti orang yang mungkin mendapatkan luka, maka perlu ada pertolongan cepat gitu ya. Nah, ini yang perlu kita pahami, ternyata dalam P3LP ini praktis, tidak memaksa. Jadi kita menjadi pendengar gitu ya. Praktis dalam arti ya tidak pernah maksa orang untuk bercerita ya. Dan ini tujuannya jelas untuk mengetahui kondisi orang yang mengalami krisis atau permasalahan. Dan kebutuhan dasarnya apa? Yaitu butuh keamanan dan dukungan. Contoh kecil misalkan ada seorang siswa di sini, dia pencinta kucing misalkan. Nah, kucing kesayangannya tuh meninggal sehingga dia murung, sedih, nggak semangat misalkan ya. Lalu tentunya sebagai guru BK ketika tahu maka kita menjadi pendengar, kemudian memberikan rasa aman, tentunya ketika mengetahui kondisi misalkan hewan kesayangan meninggal, ya kita berikan dukungan dan tentunya kita berikan bahwasannya yaitu menjadi bagian sesuatu yang tidak harus berlama-lama ya gitu ya. Dan ini contoh ya respon-respon yang kita berikan. Jadi mendengar. Jadi dan inilah yang intinya membuat suasana nyaman dan menenangkan. Kalaupun ada setelah hasil asesmennya perlu ke pihak luar ya, maka jelas itu ada referan. Nah, kaitan dengan ini peran BK selagi dalam P3LP ya, ini fungsinya ya dalam ruang lingkup dalam Permendikbud 111 kan kurang lebih tahun 2014 itu ada 4 layanan ya, layanan dasar, responsif, perencanaan individual dan dukungan sistem. Nah, maka layanan responsif lah yang menjadi tugas penting kita. Kurang lebih di dalam Permendikbud itu ada 6 langkah layanan responsif yang bisa kita laksanakan. Dari mulai konsultasi gitu ya, yang saya yakin kita by media mungkin chat, apakah inbox gitu ya, apakah langsung ke ruang BK atau mungkin melalui janji yang memang saya yakin itu bisa dikomunikasikan. Ada konseling, ya konseling juga ada individu, kelompok, konferensi kasus, ada yang advokasi dan konferensi. Ini kurang lebih tugas yang harus dilaksanakan oleh guru BK dalam menjalankan fungsi responsif gitu ya. Tentunya dalam P3LP ini adalah ranah ke 1 dan 2 ya, karena memang ini kaitan dengan layanan individu, yaitu konsultasi maupun konselingnya. Untuk itu tentunya sekali lagi Bapak Ibu, dalam hal layanan ini sebetulnya yang paling harus diingat adalah bagaimana kita bisa memberikan pendekatan-pendekatan sesuai dengan kebutuhan anak gitu ya. Meskipun pada dasarnya kita juga ada mengenal istilah ketika anak mungkin butuh konsultasi, butuh bimbingan, butuh coaching gitu ya. Ini juga jenis-jenis yang layanan saya yakin terlihat dari problem anaknya. Gitu. Nah, terkait dengan ini, lalu bagaimana tugas guru BK? Yang jelas sekali lagi Bapak Ibu, tugas guru BK ya selain memang menjadi pelaksana tugas dalam layanan di sekolah untuk para siswa, sebetulnya kita juga itu menjadi trainer bagi guru dan tenaga sekolah. Gitu. Mungkin Bapak Ibu ada yang di sekolahnya sudah menerima layanan konsul ya dari Bapak Ibu guru, ya itu juga menjadi salah satu tugas kita ya. Saya yakin Bapak Ibu menjadi teman curhat ya, mudah-mudahan bukan teman rumpi ya, tapi lebih kepada teman curhat, teman konsul ya, dan ini bisa kita laksanakan. Dan koordinator penanganan kasus dan penghubung pada layanan juga jelas. Ini kurang lebih 4 pelaksanaan tugas. Sebetulnya pelaksana utama saja tugas kita sudah berat ya, yaitu dengan sasaran guru BK ya dengan siswa kurang lebih kalau misalkan standar minimalnya itu guru BK
5 rombel itu sama dengan 24 jam ya, 5 rombel. Rombelnya tergantung nih, kalau dalam Permendikbud itu standarnya 32 ya. Secara hitungan ya, 32. Itu kan kalau hitungan itu di Permendikbud itu 150 sampai 160 itu sama dengan 24 jam. Penambahan per siswa 32 itu nambah 2 jam, atau saling sederhana hitungannya per kelasnya nambah 2 jam ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu yang mendapatkan misalkan ya kayak saya itu 8 kelas ya, 8 kelas berarti kan ada 5 kelasnya itu 24 jam, kemudian sisanya ada 4 kali 8, jadi kurang lebih sekitar 32 jam lah gitu ya. Jadi hitungannya seperti itu. Dan itu juga lumayan banyak ya problem di lapangan kita khusus pelaksanaan tugas utama. Nah, kaitan dengan ini sebetulnya Bapak Ibu, ketika kita melihat hal apa yang harus kita laksanakan gitu ya, ini kurang lebih alur yang mungkin bisa kita lihat ketika ada permasalahan indikasi gitu ya. Tentunya jelas kalau ada permasalahan kita kumpulkan informasi ya dari seorang konseli atau Helvi ya. Ini informasinya apakah gawat darurat atau tidak gitu ya. Dan tentunya jelas ketika ada permasalahan darurat maka kita perlu yang namanya lakukan P3LP, tawarkan bantuan ya. Kalau misalkan ya berarti dibantu. Ya pertolongannya apa? Ya jelas yaitu lakukan pertolongan gitu. Kalau misalkan dari pertolongan yang kita laksanakan selesai tuntas, Pak. Namun ternyata ada permasalahan lain gitu ya. Dan saya yakin ini menjadi sebuah hal yang harus menjadi PR selanjutnya, berarti ada rujukan. Karena sekali lagi yang namanya P3LP ini berbeda dengan trauma healing ya. Trauma healing jelas itu ada gangguan mental dan itu pasti membutuhkan rujukan dari profesional, mungkin psikolog atau psikiater. Jadi sekali lagi pada dasarnya P3LP ini lebih kepada gangguan-gangguan awal yang saya yakin butuh respon terbaik ya, dan secara kesehatan mental pada dasarnya mereka sudah sehat, ini terganggu saat itu. Dari sini sebetulnya apa yang mungkin perlu kita laksanakan Bapak Ibu sekalian kaitan dengan langkah-langkahnya khususnya buat guru BK ya. Kira-kira tahapan ini ada 3, dari mulai persiapan, kemudian memperhatikan, mendengarkan, dan ini dan menghubungkan. Kurang lebih tahapan yang paling mana nih yang harus kita laksanakan. Karena bagaimanapun tahapan ini menjadi hal penting yang harus kita lewati. Karena kalau misalkan tidak bisa kita buat, maka jelas ini akan kesalahan prosedur, akan mengganggu respon terbaik yang bisa kita berikan. Nah, dari persiapan ini sebetulnya apa yang bisa kita pelajari dari mulai mempelajari kejadian atau kondisi krisis yang terjadi ya, kira-kira sejauh mana nih, apakah ada data assessment yang kita miliki. Kalau misalkan Bapak Ibu guru BK kan punya data ya, data hasil assessment dari mulai mungkin assessment sikap, kemudian karakter. Kalau assessment mungkin ada DCM atau mungkin ada beberapa pendekatan-pendekatan. Ya, jadi persiapan melihat ya dari data yang ada maupun dari hasil observasi yang kita lihat real kondisinya. Dari apa yang disampaikan, dari informasi juga yang mungkin kita dapat dari yang lainnya. Nah, kira-kira seperti itu. Memperhatikan keamanan peserta didik sebagai penolong pertama. Jadi karena memang tidak semua peserta didik itu tidak bercerita. Kalau ibarat tempat, maka kalaupun ada tempat yang mau bercerita itu betul-betul aman ya, ruang BK-nya sudah kondusif ya, dan asas kerahasiaan dalam arti
ruangannya itu tidak terganggu oleh suara maupun mungkin didengar oleh yang lain. Dan ini juga jelas, gitu ya. Ini perlu kita persiapkan. Ya, saya yakin sekali lagi Bapak Ibu untuk persiapan dan memperhatikan ini lagi-lagi kondisi real di lapangan perlu sangat diperhatikan. Mengamati kondisi dan reaksi emosional jelas itu menjadi. Jadi proses mendengar kita gitu ya, sejauh mana dengan mendengar aktif, kemudian memperhatikan dari konseli atau helpy ini betul-betul meyakinkan memang betul mereka butuh diberikan respon terbaik. Nah, langkah konkretnya jelas. Ini mendengarkan. Nah, ini jadi kemampuan atau keterampilan dasar guru BK itu dari mulai yang namanya aktif, suportif, penuh empati, lagi-lagi ya menjadi pendengar aktif ini kompetensi yang harus kita miliki. Ya tidak memotong pembicaraan gitu ya, ketika misalkan dalam hal ini mata ya memberikan perhatian yang memadai gitu ya. Jadi kontak mata kita ya saya yakin kita tahu betul strategi bagaimana mendengarkan yang baik ya. Dari memberikan tanggapan, respon, apa yang bisa saya bantu nak gitu ya, apa yang coba ceritakan, apakah mau cerita, kalau dia belum mau cerita jangan dipaksa. Ya kalau misalkan berikan empati, kalau misalkan di ruangan itu ada air minum, berikan air minum gitu ya. Sehingga kemampuan mendengar ini akan membantu ya helpy atau konseli ini mau mencurahkan semuanya. Nah, hatinya jelas ya, kepedulian menghargai. Ini kurang lebih konkret di mendengarkan inilah yang sebetulnya kemampuan kita yang betul-betul harus kita miliki gitu ya. Karena saya yakin langkah konkret mendengarkan ini adalah kunci kita membantu mereka. Karena pada dasarnya semua orang itu butuh didengar gitu ya. Dan respon komunikasi verbal kita dan nonverbal pun juga perlu sangat diperhatikan gitu ya. Kurang lebih langkah-langkah inilah yang akan sangat membantu dari healthy kita. Dari situ kemudian menghubungkan. Nah, ini menghubungkan inilah yang sebetulnya saya yakin kita itu bukan orang yang serba bisa ya guru BK. Ketika kita melihat dari proses mereka ini menyampaikan ya dan butuh bantuan pihak lain ya, ya seperti psikolog, dokter atau psikiater, maka jelas kita perlu referral, gitu ya, hubungkan kembali gitu ya. Nah ini yang mungkin harus kita ingat. Jadi bukan berarti guru BK menjadi solusi, enggak. Guru BK juga manusia yang memiliki keterbatasan dalam hal SOP-nya gitu ya. Jadi kalau misalkan ada keinginan untuk mulai kayak diri sendiri, orang lain, gitu ya. Dan ini jelas kurang lebih kondisi gawat daruratnya ini, maka ini mau tidak mau sekali lagi perlu direferal. Nah, ya khususnya kalau misalkan di luar kuasa kita ya. Dalam hal ini ya ada penggunaan obat, ya, histeris atau gimana. Nah ini saya yakin Bapak Ibu sekalian menghubungkan adalah bagian yang kita perlukan melihat kondisi di lapangan. Selama misalkan selesai dengan guru BK ya selesai berarti kan, berarti tidak bisa lagi lanjut kepada yang namanya menghubungkan. Oke. Dari situ sebetulnya, lalu bagaimana kira-kira peran dalam hal ini kolaborasi? Jelas sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, karena memang prinsip utama kita di dalam guru BK kolaborasi, maka mau tidak mau kita harus saling melengkapi gitu. Ada peran lain gitu ya. Jadi sebagai ini adalah guru BK jelas memberikan respon awal yang tepat, asesmen sederhana hingga tindak lanjut. Nah, ini juga kita perlu
tentunya dapat dukungan dengan orang tua. Orang tua ini ya mungkin secara komunikasi kita jalankan, kalau perlu home visit jadi home visit. Kemudian dengan wali kelas atau guru mata pelajaran atau guru wali ya, sekarang ada guru wali, mau tidak mau ini juga menjadi mitra yang bisa membantu untuk mengobservasi perilaku-perilaku mereka di kelas, sejauh mana ada perubahan atau tidak. Nah, dari sinilah sebetulnya yang mungkin perlu kita ingat bahwasanya pendekatan guru BK ya lagi sekali ini lebih kepada bagaimana berdasarkan data observasi dari hasil konsultasi dan asesmen ini menjadi tindak lanjut. Apakah memang cukup pendekatan ini dilaksanakan oleh guru BK sendiri atau butuh intervensi lanjutan, gitu ya. Kalau intervensi lanjutan, saya yakin itu biasanya nanti akan melibatkan pimpinan sekolah juga ya, karena bagaimanapun ini tidak bisa dituntaskan dengan begitu saja ya. Nah itu Bapak Ibu, lalu kemitraan ini jelas ini ya terapis, dan ini memang secara umum dalam hal layanan responsif ya ini juga sangat menjadi panduan kita untuk mitra kita gitu ya, kaitan dengan memberikan layanan terbaik buat anak-anak kita. Dari mulai, kalau saya sih kemarin beberapa instansi pemerintah, kebetulan Kemenkes juga ya, itu memiliki mitra-mitra dari para dokter ya dan psikiatri yang juga siap berkolaborasi ya. Dan ini bisa kita collab dengan puskesmas atau rumah sakit yang bisa membantu, khususnya memang kaitan dengan peran di psikolognya maupun psikiatrinya ya, terapis gitu. Nah ini saya kira yang mungkin perlu bisa kita lakukan. Nah kurang lebih seperti itu. Batasan apa yang sebetulnya yang tidak bisa kita lakukan adalah ketika melihat permasalahan-permasalahan ini apa dikaitan dengan mungkin ranah hukum ya, ranah hukum, dan jelas ini saya yakin tentunya tidak bisa kita tuntaskan sendiri. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu sebagai awalan saja, karena saya yakin nanti yang menjadi pembeda dalam P3LP ini adalah di pendekatan yang nanti akan disampaikan, yaitu kaitan dengan pendekatan yang nanti oleh Bu Dokter ya, itu terkait dengan teknik ya, teknik pendekatan tadi yang ini menjadi sebuah pendekatan yang mudah-mudahan bisa kita optimalkan dalam P3LP-nya. Mungkin demikian, sekali lagi ini sebatas sharing saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Karyadi atas penjelasan yang sudah diberikan. Kita berikan applause dan reaction untuk Pak Karyadi. Ya, baik. Tadi sudah dipaparkan ya oleh Pak Karyadi terkait dengan bagaimana peran guru BK ya terhadap kondisi luka psikologis pada siswa, dalam hal ini P3LP. Tetapi juga tadi ditegaskan pula oleh Pak Karyadi bahwa penanganan luka psikologis di sekolah dengan P3LP ini bukan hanya guru BK yang melakukan, tetapi memang perlu adanya kolaborasi dengan wali kelas ya, dengan guru mata pelajaran maupun juga dengan lainnya. Pada kegiatan kita hari ini, peserta bukan saja dari guru BK, tetapi di sini juga ada wali kelas, ada guru mata pelajaran gitu ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran para wali kelas dan juga para guru mata pelajaran yang berkenan nantinya di sekolah masing-masing berkolaborasi untuk bisa membantu siswa di dalam penanganan luka psikologis.
Baik, Bapak Ibu, kita waktunya sudah 10.15 sesuai dengan rundown yang ada. Kita sudah menyelesaikan di sesi pertama. Mohon maaf tadinya kalau waktunya cukup disediakan tanya jawab, tetapi sayangnya karena memang waktu kita terbatas, maka pada sesi ini kita sudah tepat pada waktunya yaitu pada 10.15. Ya, ke kebun membawa keranjang, memetik mangga bersama-sama. Sesi berikutnya segera kita lanjutkan. Mari kita ikuti dengan semangat yang sama. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Pak Karyadi yang sudah memberikan paparan. Jika Pak Karyadi ada keperluan yang memang harus dilakukan, kami persilahkan Pak Karyadi juga untuk meninggalkan room ini. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Karyadi.